nama saya Efjayanti dengan NIM 7211419002 dari Rombel Akuntansi A19. Kali ini saya akan menerangkan bab 10 dari Sistem Informasi Manajemen. Apa sih itu? Yaitu tentang implikasi etnis dari teknologi informasi. Langsung aja ya. Nah, yang pertama adalah cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk MSI disajikan dalam pembahasan ini. Dengan kata lain, menentukan bagaimana MSI sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Jelas, ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa di perguruan tinggi untuk memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya adalah model etika dan hukum. Yang pertama, modal. Maksudnya, mohon maaf, harusnya itu moral, yaitu merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Yang kedua adalah etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seorang ataupun masyarakat. Nah, yang ketiga adalah hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap suatu objek atau warga negaranya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Nah, setelah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat ini mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data. Kemudian ada juga tentang Undang-Undang Hak Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban State Street Discussion yang telah mendorong banjirnya pendaftaran peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan Eropa lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Pada saat ini, pemerintah Cina berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara. Selanjutnya adalah meletakkan moral, etika, hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis ini diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah hal yang termudah yang diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi, etika tidak terdefinisi sedemikian, tepatnya mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang sangat banyak diperhatikan oleh seorang manajer dalam komputer akuntansi. Selanjutnya adalah kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari kepemimpinannya. Sebagai contoh, pengaruh James J. Benedict, J.C. Penney, Joe Peterson, dan Thomas Watterson menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut, di mana perusahaan seperti Ford dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting bagi organisasinya. Selanjutnya, bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah meyakinkan bahwa konsep etika merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Nah, yang pertama adalah menetapkan kode perusahaan. Yang kedua adalah menetapkan program etika, kemudian yang ketiga adalah menetapkan kode etik perusahaan. Selanjutnya adalah alasan dibalik etika komputer. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama. Yang pertama yaitu menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Nah, yang kedua sendiri adalah merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. Nah, ini tuh penting banget. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Dan yang ketiga, ketidaktampakan. Untuk lebih jelasnya, ada di buku. Kemudian ada hak sosial dan komputer. Yang pertama,
hak privasi, hak untuk menentukan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. Selanjutnya, audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal di luar organisasi. Sedangkan auditor internal berfungsi melaksanakan atau melakukan analisis yang tanggungannya itu lebih luas. Nah, ini adalah posisi audit internal di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah Dewan Direksi, kemudian ada Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer, kemudian ada Direktur Audit Internal dan Departemen Audit Internal. Selanjutnya adalah pentingnya objektivitas. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem. Selanjutnya ada jenis audit, ada audit finansial, audit operasional, audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Di dalam kode etik dan perilaku profesional ada 4 poin penting. Yang pertama adalah keharusan moral umum. Hal ini berkaitan dengan perilaku moral. Yang kedua adalah tanggung jawab profesional yang spesifik. Nah, yang ketiga adalah keharusan kepemimpinan di dalam sebuah organisasi, dan yang keempat adalah kepatuhan terhadap kode etik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kode etik dan praktek profesional rekayasa lunak. Nah, di dalam kode etik ini ada 8 hal yang penting, namun hanya saya sebutkan di 6 ini diantaranya, yaitu ada masyarakat, klien, produk, penilaian, manajemen, profesi. Selanjutnya adalah pendidikan etika komputer. Yang pertama adalah mata kuliah di perguruan tinggi. Hal ini di perguruan tinggi adanya yang namanya mata kuliah etika komputer. Kemudian ada program profesional dan ada program edukasi swasta. Semuanya ini berkaitan dengan etika komputer. Selanjutnya etika dan CEO, yaitu pelayanan informasi, hanya merupakan satu unit dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh besar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Terlebih lagi sebagai seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi penuh waktu, CEO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. Selanjutnya SOX 409. Ketetapan SOX lain yang mempengaruhi pelayanan informasi adalah bagian 409, membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut harus mampu melaporkan perusahaan mengenai kondisi keuangan secara real time atau pada saat perubahan langsung. Selanjutnya SOX dan COVID. COVID disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Selanjutnya, meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya merupakan satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CEO yang menerapkan MIS bagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Dengan kata lain, SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan data TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja secara etis. Nah, thank you. This is my presentation. Do you have any question? Bisa dicantumkan di kolom komentar ya. See you, bye-bye di video selanjutnya.